Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Mahmud. Sebelumnya perkenalkan saya Ramdhani Raka Levi Nathaniel dengan NBI 146220036. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari UAS mata kuliah pengolahan digital. Nah, untuk tugasnya yang pertama yaitu tentukan dataset sesuai dengan data yang digunakan pada saat praktikum. Nah, untuk penjelasan dataset saya yaitu seperti ini. Di dalam folder dataset di sini dibagi menjadi dua yaitu data test dan train. Nah, untuk bagian tes di sini ada 3 kelas yaitu daun anggur, daun apel, dan daun tomat. Nah, untuk bagian daun anggur di sini ada 9 dataset. Nah, ini untuk bagian tesnya. Nah, jadi di 3 kelas ini masing-masing kelas ada 9 data. Nah, untuk yang bagian train, untuk bagian train ini di sini masing-masing kelas ada 21 data. Nah, jadi 3 kelas ini dari masing-masing kelas ada 21 data. Oke, langsung masuk ke bagian programnya. Nah, untuk soal yang pertama, menentukan dataset sesuai dengan data yang digunakan pada saat praktikum. Nah, kita membuat sebuah variabel, lalu kita terapkan atau masukkan pad dataset kita tadi. Nah, kita bisa saja langsung mengcopy padnya. Nah, ini di copy lalu dimasukkan ke bagian ini. Oke. Sebelumnya mohon maaf karena laptop saya agak lemot, jadi saya sambil merunning programnya. Oke, lanjut. Di sini pad dari dataset saya. Lalu terapkan kode-kode ini. Image set files. Terakhir. Lalu close all. Nah, lanjutnya kita terapkan lagi. Di sini ada pad, yaitu pad kita tadi, nama datasetnya. Dan untuk kategorinya ada 3, yaitu daun anggur, daun apel, dan daun tomat. Nah, jadi seperti ini. Ada 3 kelas, daun anggur, daun apel, dan daun tomat. Nah, untuk jumlah data per kategori, di sini kita buat sebuah variabel baru yaitu 6 trend per cat. Nah, sama dengan 5. Ini jumlahnya 5. Nah, untuk mendapatkan pad dari data setiap gambar training, kita perlu menerapkan kode seperti ini. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu implementasi fitur extraction. Nah, ini untuk soal yang kedua. Tahap implementasi fitur extraction. Untuk yang A fitur color, B fitur tekstur, yang C fitur region. Nah, caranya seperti ini. Kita baca dataset kita tadi, nah dataset utama seperti ini, masih sama. Lalu terapkan kode-kode ini. Nah, sampai sini kita meload training color match. Nah, bagian sini dengan kategorinya classifier. Lalu tentukan jalur di gambar yang akan diprediksi. Nah, untuk jalur yang akan diprediksi, saya memilih daun anggur atau kelas anggur. Nah, jadi di bagian sini tren daun anggur. Nah, saya pilih gambar yang nomor 17. Jadi saya memasukkan di sini daun anggur lalu nama file. Nah, selanjutnya terapkan kode ini untuk memeriksa apakah filenya ada. Jika file gambar tidak ada, maka dia akan menampilkan pesan error di command Windows. Seperti ini, file gambar tidak ditemukan, periksa jalur file dan coba lagi. Nah, selanjutnya untuk fitur tekstur seperti ini. Disk ini untuk ditampilkan di command window. Lalu do training tekstur. Lakukan training tekstur. Kita kasih nilai true. Ini untuk menentukan apakah akan melatih model fitur tekstur. Nah, di sini ada kondisi if jika do training tekstur, jika lakukan training tekstur, maka kita menentukan dataset yang digunakan untuk pelatihan. Seperti ini caranya. Nah, selanjutnya untuk menentukan jumlah level dan break factor vocabulary, kita perlu menentukan seperti ini, yaitu 6 level teksturnya 1, 6 breakses teksturnya 5000. Selanjutnya membuat back of fitur dengan custom extractor untuk tekstur. Nah, seperti ini kodenya. Else-nya ini memuat retrained back fitur untuk tekstur, yaitu masuk ke save texture back fitur match. Ini. Nah, terus selanjutnya jika sudah, kita tampilkan di command window finish creating back of fitur for texture. Nah, untuk selanjutnya kita meload di training texture matte.
Nah, bagian sini. Kategorinya classifier. Nah, selanjutnya kita tentukan jalur yang akan diprediksi. Nah, saya akan memprediksi data seperti tadi, data petnya menuju ke kelas anggur atau daun anggur, lalu nama filenya daun anggur 17.jpg. Nah, di sini terapkan lagi kodenya untuk memeriksa gambar apakah ada atau tidak. Jika tidak ada, maka tampilkan pesan error ini di command window. Nah, selanjutnya untuk fitur region seperti ini, this creating back feature of region. Nah, ini muncul saat proses akan dilakukan. Lalu kita buat sebuah variabel itu do training sama dengan true. Kita kasih nilai true. Nah, selanjutnya ada kondisi yaitu if do training region. Nah, kita langsung tentukan datasetnya. Lalu kita buat atau tentukan jumlah level bridging faktor dan faktor pada vocabulary tree seperti ini. 6 variable region 1, 6 break region 5000. Selanjutnya buat back fitur dengan custom extractor untuk region. Nah, region back seperti ini, kodenya seperti ini. Jika else kita meload data, simpan datanya ke bagian save region of back of fitur. Ya, ke sini. Nah, selanjutnya kalau sudah kita tampilkan finishing creating back of fitur for region. Nah, kita load pre-trained kategori classifier. Nah, kita loadnya ke sini, training region sini. Lalu kita arahkan atau tentukan jalur gambar yang akan diprediksi seperti ini. Lalu periksa gambar apakah ada. Jika tidak, tampilkan pesan error ini. Oke, lanjut kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 soalnya seperti ini. Tahap pengolahan objek implementasi fungsi klasifikasi citra dengan traditional machine learning, KKN, receptor atau neural network, NN, SVM, dan deep learning, scratch pre-trained. Nah, untuk yang pertama ini mentraining, lalu testing atau prediksi. Yang ketiga analisis hasil klasifikasi. Jadi untuk yang pertama ada back official word. Nah, jadi di sini ada beberapa function-functionnya, itu back official word, ada construct vocabulary, ada example back of fitur color extractor. Selanjutnya ada example back of fitur region extractor. Lanjut example back of fitur tekstur extractor. Selanjutnya yang terakhir get image path untuk mengambil sebuah path. Nah, di sini ada back of visual word step yang pertama, yang dan kedua. Lalu untuk yang kedua, ukuran fitur atau dimensi dari fitur. Nah, kita buat sebuah variabel vocab size, ukurannya yaitu 10. Lalu kita buat vocab atau sebuah variabel baru dan membaca train image path lalu vocab size-nya yang menyimpan nilai 10. Langkah ketiga, nah untuk mendapatkan BOVW dari data training, kita perlu menerapkan kode ini. Dan juga untuk mendapatkan BOVW dari data test, kita perlu menerapkan kode ini. Selanjutnya, klasifikasi dengan menggunakan KNN classifier. Nah, seperti ini kodenya. Ini untuk membantahkan model KNN berdasarkan training fitur. Nah, kalau yang ini untuk memprediksi napil dari testing fitur berdasarkan model KNN. Kodenya seperti ini. Selanjutnya kita hitung akurasi dari hasil klasifikasi. Nah, hitungnya seperti ini. Lanjut, konversikan label dari bentuk kategori ke dalam bentuk biner seperti ini kodenya. Oke, lanjut. Klasifikasi dengan menggunakan perceptron classifier atau single layer neural network atau NN. Nah, seperti ini. Nah, untuk label tesnya kita membaca sebuah 3 kelas yaitu daun anggur, daun apel, dan daun tomat. Nah, setelah itu kita hitung akurasinya. Lanjut konversi label dari bentuk kategori ke dalam bentuk biner. Nah, kita terapkan lagi klasifikasi dengan menggunakan backpropagation classifier atau multi layer neural network. Nah, seperti ini. Nah, dengan label tesnya kita buat 3 kelas atau baca 3 kelas yaitu daun anggur, daun apel, dan daun tomat. Lalu hitung akurasinya dan baca dataset dengan datapadnya. Gunakan kode ini.
Lalu bagi data training menjadi data training dan data tes atau palsu atau validasi untuk validasi. Nah, gunakan kode ini. Nah, selanjutnya yang terakhir pembentukan layar jaringan yang digunakan. Terapkan saja kode seperti ini sampai sini. Nah, selanjutnya untuk mengklasifikasi data tes dengan jaringan net yang sudah di training, terapkan kode seperti ini. Nah, lanjut untuk menghitung akurasi. Hitung akurasi dari hasil klasifikasi. Nah, ini yang terakhir. Seperti ini. Nah, untuk sebelumnya saya sudah menjalankan untuk program saya. Jadi saya tinggal melihat hasilnya atau hasil prosesnya. Nah, untuk ANS ini jumlah dari ketiga kelas tadi yang sudah dibagi, yaitu ada train dan tes. Nah, untuk bagian tesnya itu ada 9 dari masing-masing kelas. Nah, untuk yang bagian trainnya ada 21 data di masing-masing kelas. Nah, jadi jumlahnya semua ada 90 data. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk workspace-nya jadi seperti ini. Nah, lanjut di sini ada image kategori 1 daun anggur, yang kedua daun apel, ketiga daun tomat. Nah, selanjutnya ini sudah berhasil ekstrak. Nah, di sini membuat sebuah 500 word visual vocabulary dengan number of levelnya 1 sampai branching faktornya 500. Number of clustering stepnya 1. Nah, step 1 seperti ini. Kan clusternya jumlahnya ada 500. Nah, jadi seperti ini. Nah, jika finish kita tampilkan finish ini. Nah, saya memprediksi kategori yaitu kelas daun anggur. Jadi di sini yang muncul daun anggur. Oke, lanjut. Ini dilakukan selama 3 kali. Nah, di sini daun anggur. Nah, untuk tingkat akurasinya seperti ini. Itu yang pertama, ini untuk yang kedua. Nah, ini akurasi yang ketiga. Nah, untuk yang terakhir ini akurasi yang keempat. Nah, untuk hasil dari KNN-nya, ini data yang akan diprediksi. Hasilnya seperti ini. Figur 1, figur 2, figur 3. Nah, jadi sama. Nah, jadi untuk neural network trainingnya bagian KNN seperti ini. Untuk di bagian diagram atau network diagramnya, ntar sini ada. Nah, untuk laptop saya lemot untuk merunning ini. Nah, di sini untuk bagian network diagramnya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada training progressnya. Di sini dijelaskan seperti ini. Unitnya ada elapsed time, perform gradient MU, validation check. Oke, dengan nilainya seperti ini. Nah, untuk performnya satu-satu. Nah, kita tunggu terlebih dahulu untuk membuka jendela ini untuk melihat training post-nya. Nah, ini bagian neural training yaitu bagian perform. Nah, bagian performnya yaitu seperti ini. Nah, ini bagian performnya seperti ini. Nah, ini bagian performnya. Di sini ada train, validation, test, dan base. Nah, ini ada 4 epochs. Oke, lanjut untuk yang kedua. Di sini ada error histogram. Nah, bagian error histogram seperti ini. Nah, ini untuk error histogramnya with 20 bits. Ini ada training, validation, test, dan zero error. Nah, biru ini maksudnya training. Simbolnya training. Hijau validation, yang merah test. Untuk yang orange ini zero error atau no error. Oke, lanjut bagian yang kedua ada training state. Nah, untuk training state-nya nah seperti ini.
Ada vol file, MU dan gradient. Seperti ini hasilnya 4 epochs. Oke, lanjut. Yang terakhir ada regression. Nah, ini bagian regression. Jadi seperti ini. Training R1, validation, test dan all. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita close saja. Nah, untuk yang terakhir kita lihat training progressnya. Nah, untuk bagian training progress ini hasilnya seperti ini. Jadi mulai dari epoch 1 sampai 4 hasilnya seperti ini sampai final. Epoch 1 sampai final. Nah, di sini juga ada penjelasan seperti ini. Nah, ini penjelasannya. Jadi seperti itu untuk hasil pekerjaan tugas kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.